siang Ibu Kepala Sekolah TK Geseng dan rekan sejawat. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan saya terkait dengan penyampaian program rencana tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek di PKG PJOK sebagai muara saya di kegiatan kelas PKG PJOK tahun 2024. Mohon maaf Ibu Kepala nanti jika saya menyampaikan kurang pas, dan nanti saya mohon bimbingan atau masukan sehingga program dari rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan model pendidikan gerak ini dapat menjadi suatu program dan dapat terlaksana dengan baik di TK Geseng ini dan berjalan dengan lancar. Pertama, saya akan menyampaikan program model proyek ini. Program yang akan saya lakukan yaitu Olimpiade Mini TK dengan tema juara bersama dan menang bersama. Untuk Olimpiade ini saya akan mengangkat berbagai permainan yang dekat dengan anak seperti lomba lari karung, lompat tali, lempar menangkap bola, seperti itu. Kemudian untuk latar belakang yang mendasari saya mengambil program ini yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK memiliki peran penting dalam perkembangan fisik, mental dan sosial siswa. Salah satu pendekatan yang efektif dalam belajar PJOK adalah melalui berbagai permainan sederhana. Permainan ini seperti yang saya ungkapkan tadi, seperti lari karung, lompat tali. Diharapkan anak dapat kegiatan ini dapat mendukung perkembangan motorik anak, baik fisik, motorik kasar maupun halus, kemandirian serta sosial emosional. Selain itu, program ini juga bertujuan memberikan pengalaman belajar gerak yang menyenangkan dan bermanfaat, mengajarkan kerjasama, keterampilan sosial, dan nilai-nilai sportivitas. Selain itu, aktivitas fisik yang terlibat di dalam berbagai permainan ini dapat membantu siswa untuk menjaga kebugaran dan kesehatannya. Selanjutnya, dengan program ini diharapkan murid mampu belajar dalam prosesnya berdasarkan suaranya. Suaranya itu yang saya maksud ada berbagai pilihan main, anak itu mau bermain yang mana, jadi tidak dipaksakan sehingga kebutuhan atau keinginannya anak dalam bermain itu bisa tersalurkan. Selain itu, pilihan dan kepemilikan untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan dalam proses belajarnya. Kemudian, tujuan dari program ini, program pembelajaran berbasis proyek pada PJOK ini ada 3 yang saya angkat, yaitu yang pertama kognitif, dengan mengenal berbagai macam permainan ini, permainan tradisional seperti lomba lari karung, lompat tali tersebut, dan anak bisa mengenal olahraga sederhana, walaupun sebenarnya permainan, tapi itu bisa menyangkut ke kebugaran jasmani tadi. Kemudian yang kedua itu afektif, yaitu meningkatkan rasa percaya dirinya anak, kerjasama tim, sportivitas, dan semangat berkompetisi yang sehat. Kemudian yang ketiga psikomotorik, yaitu meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasar, koordinasi, kecepatan, dan kelincahan anak. Selanjutnya, ada pun capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama ada capaian. Capaian ini keinginan atau nanti hasilnya, cita-citanya seperti apa. Itu yang pertama, terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dan inklusif bagi siswa di sekolah.
Kemudian memberikan kesempatan siswa untuk berkreasi, di mana siswa dapat mengeksplor kemampuannya dan mengembangkan keahliannya dengan bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, melestarikan budaya lokal dengan konsep pendidikan gerak berkelanjutan terhadap siswa yang mampu meningkatkan tingkat kesehatan dan kebugaran siswa. Kemudian langkah-langkahnya agak di-zoom, minta tolong Bu. Dimulai dari pemetaan aset yang terdapat di sekolah guna mendukung aktivitas dalam program ini. Selanjutnya, berdiskusi dengan guru dan kepala sekolah untuk membahas kegiatan proyek seperti yang kita lakukan ini, Bu Kepala dan Ibu Guru. Kemudian mendapatkan persetujuan dan dukungan terhadap proyek yang akan dilakukan. Kemudian menjelaskan kegiatan ini kepada peserta didik, membentuk kelompok dan membuat kesepakatan bersama untuk kegiatan proyek yang akan dilakukan. Kemudian setiap kelompok harus berpartisipasi dalam semua lomba atau permainan tadi yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi siswa dan diharapkan mampu meningkatkan kesehatan bagi siswa. Nah, seperti ini Bu. Jadi sekalian ini saya mempresentasikan, memaparkan program proyek melalui permainan Olimpiade Mini di TK ini nanti yang akan dilaksanakan, dan saya berharap nanti ini program ini bisa dilaksanakan setiap 1 minggu sekali dengan berbagai permainan yang ada yang dekat dengan anak dan membuat anak merasa senang. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa memiliki pengalaman bermain yang menyenangkan dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi lebih efektif dalam aktivitas fisik dan permainan tradisional lainnya. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan keterampilan motorik yang baik seperti keseimbangan, koordinasi, dan ketangkasan dalam permainan Olimpiade Mini sesuai dengan peraturan dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti ini Bu. Jadi hasil yang nanti diharapkan seperti itu. Jadi nanti mohon dukungannya, mohon peran sertanya agar anak-anak bisa melaksanakan kegiatan ini dengan dukungan dan peran serta dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian struktur program dan mitra. Nah, struktur programnya yaitu program Olimpiade Mini ini merupakan program kokurikuler. Pelaksanaan program ini ditargetkan untuk semua anak dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi pembiasaan. Yang selanjutnya, program ini akan dilakukan setiap hari Jumat dengan fokus pada kegiatan PJOK saja di setiap minggunya. Jadi Bu, saya berharap ini nanti ketika setelah pembiasaan keagamaan itu bisa dilanjutkan dengan kegiatan PJOK di setiap hari Jumatnya. Jadi tidak hanya PJOK-nya tidak hanya nyempel-nyempel di terimplementasi atau terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran lainnya. Kemudian mitra program, kepala sekolah sebagai mitra pengawas program, ibu guru untuk koordinasi waktu pelaksanaan dan mengkoordinasikan siswa serta membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dan ikut membantu mengawasi program. Kemudian mitra yang ketiga, ada orang tua yang membantu menyiapkan peralatan yang akan dibutuhkan ketika pelaksanaan program tersebut. Kemudian kapasitas atau aset yang dimiliki oleh TKGC ini, yang pertama ada aset manusia, itu yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan murid. Kemudian yang ketiga ada aset fisik, yaitu halaman sekolah, laptop, printer, handphone. Yang ketiga ada aset sosial, yaitu dukungan dari orang tua murid serta komunitas belajar yang ada di TKGC. Yang selanjutnya yaitu ada aset finansial,
ada dana BUS PPAUD reguler untuk mendukung pengadaan sarana prasarana dari proyek yang akan dilaksanakan. Untuk selanjutnya yaitu ada rencana evaluasi. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan indikator keberhasilan, yaitu partisipasi aktif siswa dan keterampilan siswa selama bermain. Yang kedua, siswa mampu berbagi pengalaman dan pendapat mereka tentang permainan. Kemudian rencana evaluasi yang kedua yaitu menentukan metode dan jadwal evaluasi. Metode evaluasi yang akan digunakan yaitu observasi dan refleksi. Kemudian jadwalnya dilakukan setiap akhir kegiatan. Yang ketiga terkait dengan laporan evaluasi kegiatan. Pertemuan dengan kepala sekolah dan guru untuk berbagi evaluasi dan diskusi dengan anak untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta merespon umpan balik dari anak. Yang selanjutnya mengkomunikasikan rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang direncanakan untuk kegiatan berikutnya. Nah, ini Bu Kepala tantangan yang mungkin akan kita temui ketika pelaksanaan proyek tersebut, nggih. Yang pertama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Itu tantangannya rasio jumlah sarana dan prasarana permainan lebih sedikit daripada jumlah siswa, yang akan berdampak membatasi akses murid terhadap pengalaman belajar gerak secara optimal. Kemudian solusi yang bisa kita lakukan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan menetapkan jadwal penggunaan sarana dan prasarana permainan secara efisien. Kemudian tantangan yang kedua yaitu pengelolaan waktu. Ini tantangannya rasio waktu pelaksanaan yang terkadang berbenturan dengan kegiatan lainnya. Kemudian berdampak pada pembatasan waktu yang dapat membatasi jangkauan materi dan pengalaman belajar anak. Kemudian solusinya mengidentifikasi slot waktu yang paling efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam program ini. Kemudian tantangan yang ketiga, kesulitan dalam menilai pencapaian. Dengan tantangan mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan program secara objektif. Yang kedua akan berdampak pada kesulitan dalam penilaian sehingga menghambat kemampuan program untuk membuktikan dampak positifnya secara konkret. Kemudian solusi yang akan kita gunakan yaitu menggunakan metode penilaian yang beragam termasuk catatan anekdot dan melibatkan guru dalam pengembangan instrumen penilaian yang efektif. Mungkin ini Bu Kepala terkait dengan program PKG-PJOK untuk rencana tindak lanjut akan mengadakan kegiatan berbasis proyek. Sudah saya sampaikan program capaian target maupun tantangan ke depan. Jadi saya mohon nanti untuk dukungan peran sertanya serta sumbangsi sarannya terkait dengan apa yang saya paparkan dan bisa kita laksanakan nanti sehingga tumbuh kembang anak atau kemampuan anak di berbagai bidang fisik, motorik, kognitif, afektif, bahasa maupun sosial, emosional dan kemandiriannya dapat berkembang secara optimal. Mohon masukan, saran dan kritiknya. Jika ada salah kata, salah ucap mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.